Belajar PTSDL. Tugas mata kuliah Asesmen BK Non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Saya Rehani Lidi Mauna, mahasiswa bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Padang. Ketemu lagi bareng aku nih. Kali ini kita mau membahas tentang AUM PTSDL atau AUM Belajar. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang AUM umum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang AUM Belajar atau AUM PTSDL. Pembagian pada materi kesempatan kali ini, pertama kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan penggunaan AUM. Yang kedua, tentang latar belakang dan pengelompokan masalah. Yang ketiga, langkah-langkah pengadministrasian dari AUM PTSDL. Yang terakhir adalah latihan penyelenggaraan AUM PTSDL. Di sini saya juga menyertakan fungsi dari AUM PTSDL. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu AUM Belajar. AUM PTSDL atau AUM Belajar adalah alat mengungkap masalah sederhana dan mudah digunakan untuk mengkomunikasikan mutu dan masalah peserta didik kepada personal yang membentuk atau konselor. 8 menjelaskan AUM PTSDL adalah alat ungkap masalah yang merupakan instrumen non-tes dalam kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling untuk mengungkap masalah-masalah khusus terkait dengan upaya dan kegiatan penyelenggaraan kegiatan belajar siswa. Selanjutnya kita masuk ke bidang pengelompokan masalah pada AUM PTSDL. Diklasifikasikan menjadi 5. Pertama, P. Persyaratan penguasaan materi belajar. Yang kedua, T. Keterampilan belajar. Yang ketiga, S. Sarana belajar. Yang keempat, D. Keadaan pribadi. Dan yang terakhir adalah L. Lingkungan belajar dan sosial emosional. Persyaratan penguasaan materi pelajaran bukan karena kecerdasan siswa. Guru BK bekerja sama dengan guru mata pelajaran harus menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menantang. Jika hasil yang diperoleh siswa kurang baik atau di bawah KKM, siswa harus diberikan pembelajaran remedial agar memiliki penguasaan materi pelajaran sampai pada capaian yang seharusnya, sekaligus dapat membantu mengembangkan kompetensi yang dimiliki siswa. Dan komponen ini diharapkan agar siswa dapat menekankan sendiri fakta dan konsep serta mengembangkan sikap dan nilai yang baik dalam belajar. Tujuan keterampilan belajar adalah pengaturan waktu belajar, proses membaca, menyimpan dan mengambil kembali, mengikuti pelajaran di kelas, menggunakan literatur pustaka, menulis karya tulis dengan baik, dan mempersiapkan diri mengikuti ujian. Beberapa keterampilan belajar yaitu berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, berkompetensi, dan lain sebagainya. Untuk mencapai keterampilan ini, siswa dituntut untuk lebih kreatif tanpa soal perhitungan banyak waktu atau ruang yang dimiliki. Buku bacaan, buku teks, dan elektronik adalah sarana belajar. Media pembelajaran dan lain-lain sebagainya diperlukan untuk proses pembelajaran yang baik. Semua fasilitas belajar yang digunakan siswa di sekolah merupakan sarana belajar. Di antaranya seperti ruang belajar, penerangan, dan buku bahan ajar yang digunakan dalam proses pendidikannya. Jumlah item pada pertanyaan ini 15 soal. Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan diri pribadi adalah kontrol diri, motivasi, pengembangan ide, tanggung jawab belajar, menumbuhkan inisiatif dan motivasi pergerakan dalam belajar. Jumlah item soal pada bagian ini adalah 30. Dan lingkungan belajar yang berpengaruh dalam pembelajaran diantaranya lingkungan alam yang biasanya panas atau sejuk, serta lingkungan sosial yang ada pada lingkungan belajar siswa, termasuk di dalamnya dengan kondisi keluarga. Hal ini memuat 25 item soal.
Lalu apa tujuan dari pelaksanaan AUM? Menurut Brown, adapun tujuan dari AUM PTSDL, pertama, untuk mengetahui mutu belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui masalah belajar yang sedang dialami atau yang pernah dialami oleh siswa. Yang terakhir, mengetahui dan mengenali mutu belajar siswa. Tujuan dari AUM PTSDL juga dikemukakan oleh Praitno 2008, menjelaskan tujuan pembahasan hasil AUM PTSDL oleh guru BK atau konselor bersama siswa. Pertama, agar siswa memiliki wawasan dan kesadaran tentang mutu kegiatan belajar serta berbagai masalah yang dialami. Yang kedua, berdasarkan wawasan dan kesadaran siswa tentang mutu kegiatan belajar dan masalah-masalah belajar yang ia hadapi, siswa diharapkan bergerak untuk memfasilitasi dirinya dengan pelayanan BK yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Hal ini diwadahi oleh guru BK atau konselor. Yang ketiga, siswa yang bermasalah diharapkan mencari bantuan untuk memecahkan masalahnya dari tenaga ahli yang tepat. Salah satunya adalah guru BK atau konselor. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi dari AUM PTSDL. Fungsi AUM PTSDL adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan diri, sebab dapat teridentifikasi mutu kegiatan belajar, masalah belajar, dan dapat mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik terhadap pendidikannya atau dalam proses pembelajarannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah pengadministrasiannya. Pertama, untuk mengadministrasikan AUM PTSDL, langkah-langkah yang harus diperhatikan pertama, memberikan rincian yang harus dibaca siswa dan merincikan bagaimana penggunaan AUM PTSDL. Gunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti siswa agar siswa mengerti apa yang akan ia kerjakan terhadap AUM PTSDL. Berilah siswa waktu untuk membaca dan memahami petunjuk dari pelaksanaan AUM PTSDL. Langkah kedua, menyiapkan AUM dan kertas jawaban secara terpisah. Hal ini dibagikan dengan jelas mana yang kertas jawaban, mana yang perlu diisi. Dan agar efektifnya pelaksanaan atau pengisian AUM PTSDL, konselor harus menentukan waktu penyelenggaraannya, seperti mempertimbangkan waktu-waktu lelah atau waktu-waktu siswa yang akan mengisi AUM secara sembarangan, seperti akan keluar main atau sebagainya. Akan lebih baik jika penggunaan AUM atau pelaksanaan AUM dilaksanakan pada pagi hari, di mana fokus siswa masih tinggi terhadap pelaksanaan belajarnya. Setelah dipastikan siswa paham dan dibagikan alat ungkap masalahnya, alat ungkap masalah yang telah dijawab siswa akan dikembalikan kepada konselor. Setelah dikembalikan, barulah tahap akhir yaitu menganalisis permasalahan sesuai dengan hasil analisis AUM PTSDL tersebut.